Orang yang kuat fisiknya tapi lemah rohaninya, maka orang-orang yang seperti ini lebih banyak merugikan dibandingkan menguntungkan. Modalnya itu cuma kekuatan fisik, sedangkan rohaninya rapuh. Makanya kekuatan dia digunakan untuk berbuat zalim kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 2 Dzulhijjah 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 20 Juni 2023, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian adab dan akhlak yang diambil dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, di dalam Kitabul Jami' di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang terakhir kita bahas adalah hadis nomor EP kelalen. Apa maning isine? Saking suwene. Yang terakhir kita bahas adalah hadis nomor 42. Hadis nomor 42. Pembahasan tentang hasad. Hari ini kita akan mengkaji hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 43. Hadis nomor 43 ini berbunyi wa anhu qala, dari beliau, maksudnya adalah Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bisura'ah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekuatan seseorang itu bukan diukur dari kehebatannya dalam bertarung fisik. Saya ulangi, kekuatan seseorang itu bukan diukur dari kehebatannya dalam bertarung fisik. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Akan tetapi kekuatan kekuatan seseorang itu hanya diukur dari kekuatan dia dalam menahan marah. Saya ulangi hadisnya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dari kehebatannya dalam bertarung fisik,
Namun kekuatan seseorang itu hanya diukur dari kemampuan dia di dalam menahan marah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis ini ukuran kekuatan. Barometer kekuatan. Untuk apa Rasulullah SAW menyampaikan barometer kekuatan? Untuk meluruskan persepsi yang berkembang di kebanyakan orang saat mereka membicarakan tentang kekuatan. Rata-rata orang itu menilai hanya dari casing. Napa casing? Kulit luar, tampilan luar. Hanya dari apa yang dilihat oleh mata. Padahal betapa banyak penampakan luar yang menipu. Padahal betapa banyak penampilan luar yang menipu. Jabane ganteng, jebule serigala. Ganteng-ganteng apa? Serigala. Jabane ayu, jebule pengkhianat. Jabane perlente, jebule kere. Jebule koruptor. Luarnya kayak kiai. Penampilannya kayak kiai. Jebule dukun. Wah, kita saru karo kiai ge. Saya bukan lagi menjatuhkan kiai, justru untuk melindungi apa? Kiai. Karena banyak dukun berpenampilan kiai. Orang pikir ini kiai, padahal dukun. Karena banyak orang tertipu dengan penampilan luar, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsadikum." Sesungguhnya Allah itu tidak melihat fisik kalian. Dhuwur, apa mending? Ndep, kuru, lemu, rambut keriting, rambut lurus, itu enggak dilihat sama Allah Azza wa Jalla. Wala ila suwarikum. Allah juga tidak melihat penampilan fisik kalian. Apakah kulitnya keriput atau kulitnya kencang, itu enggak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang dilihat oleh Allah? Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kalian. Wa asyara bi asabi'ihi ila sadrihi. Saat Rasulullah SAW mengatakan akan tetapi Allah melihat hati kalian, beliau menunjuk ke arah dada. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis 43 yang sedang kita bahas ini adalah pembahasan tentang ukuran kekuatan. Persepsi kebanyakan orang ketika menilai kekuatan, apa yang dijadikan ukuran? Kekuatan apa tadi? Fisik. Siapa orang yang kuat, yang tubuhnya kekar, tinggi dan besar, kuat ngangkat barbel apa galon? Ya, kuat ngangkat barbel. Kalau berkelahi pasti menang. Hanya itu yang menurut kebanyakan orang berhak mendapatkan label orang yang kuat.
Padahal belum tentu orang yang fisiknya kuat, dia beneran kuat. Belum tentu. Betapa banyak orang yang tubuhnya kekar, tapi dia tidak bisa melawan dirinya sendiri. Contoh, ada orang Masya Allah ngangkat barbel 10, 20, 100, 200 kilo kuat. Tapi mengangkat kelopak matanya, yang berapa kilo beratnya? Kelopak mata ini kilo. Abote pira? Hanya beberapa miligram. Enggak kuat. Kapan? Subuhan. Ada orang kayak gitu? Endi wonge? Bayangkan. Berarti ini bukan orang kuat ini. Ada orang kuat mendaki gunung. Terjalnya sekian banyak gunung terbesar, tertinggi di seluruh penjuru dunia pernah dia daki. Tapi berangkat ke masjid. Yang jalanannya tidak daki, malah apa? Temurun. Dan jaraknya cuma beberapa meter. Orang kuat. Apakah para atlet, apakah para pendaki gunung tadi orang yang kuat? Kuat betul? Iya. Kuat apanya? Hanya kuat fisiknya. Hanya kuat badannya. Hanya kuat jasmaninya. Tapi rohaninya rapuh. Batinnya lemah. Oh berarti wong Islam jadinya sing kelemar-kelemar sing ora kuat gitu. Apa itu maksudnya? Bukan. Jadi hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi itu bukan anjuran supaya tubuh kita apa? Lemah, letoy, apa maning? Cacingen gitu. Bukan seperti itu maksudnya. Akan tetapi hadis Nabi SAW tadi adalah motivasi agar kita menggabungkan antara dua kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan jasmani dengan kekuatan rohani. Kekuatan tubuh dengan kekuatan hati. Kekuatan lahiriah dengan kekuatan rohaniyah. Itu yang diinginkan dalam agama kita. Karena kalau orang cuma kuat jasmaninya, tapi lemah rohaninya, akan lebih banyak merugikannya dibandingkan menguntungkannya. Saya ulangi. Orang yang apa tadi? Kuat jasmaninya. Awaknya gede, dhuwur, sterek, sik, pack. Nek dewek tah one pack ya. Nang isor maning. Orang yang kuat fisiknya tapi lemah rohaninya, maka orang-orang yang seperti ini lebih banyak merugikan dibandingkan menguntungkan. Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Coba perhatikan. Orang-orang yang cuma kuat jasmaninya, tapi lemah rohaninya, kekuatan dia akan digunakan untuk apa? Akan digunakan untuk apa? Untuk berbuat zalim. Maling gue biasanya kuat-kuat orang. Kuat. Melayunya banter. Apa mereka lagi dioyok, diuber kan melayunya banter banget. Kuat mereka. Tapi karena kekuatan itu hanya kekuatan fisik. Gak diikuti dengan kekuatan hati. Lebih banyak kerugian yang ditimbulkan oleh orang tersebut. Bahkan kadang-kadang dia
tega untuk berbuat bengis kepada orang-orang terdekatnya sekalipun. Sinten orang terdekat kita? Istri. Siapa lagi? Anak. Makanya terjadi KDRT. Mentang-mentang dia lebih kuat, mentang-mentang dia laki-laki, mentang-mentang dia yang memberi duit. Modalnya itu cuma kekuatan fisik. Sedangkan rohaninya rapuh. Makanya kekuatan dia digunakan untuk berbuat zalim kepada orang lain. Bahkan na'udzubillah min dzalik, sampai level berani untuk memukul orang tuanya sendiri, ayah dan ibunya sendiri. Bahkan sampai level tega untuk membunuh bapak dan ibunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Itu kerugian di dunia. Apa kerugiannya di akhirat? Orang-orang yang cuma menang fisik, akan tetapi dia tidak punya kekuatan rohani sama sekali, nanti di akhirat tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim? Innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti akan datang orang yang gede, besar, gemuk. Apanya? Fisiknya. La yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Ketika ditimbang, maka di sisi Allah tidak lebih berat dibandingkan sayap seekor nyamuk. Gak ada apanya? Gak ada bobotnya sama sekali. Gak ada harganya sama sekali. Jadi bukan nyamuknya, tapi apanya? Sayapnya. Kenapa? Karena kosong rohaninya. Rapuh hatinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u." Bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Di hari kiamat nanti orang-orang kafir tidak ada bobotnya sama sekali. Hadis Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 105. Jadi enggak usah kita ngelihat ada orang apa? Gede, dhuwur, mlakune tangannya apa? Senggolan titik apa? Wani nang endi? Siki apa? Itu enggak usah takjub, ya, enggak usah kagum. Ya. Orang-orang yang cuma menang fisik tapi rapuh hatinya, maka nanti di hari kiamat tidak ada apanya tadi? Tidak ada bobotnya sama sekali. Kebalikannya, orang yang kuat jasmaninya dan kuat rohaninya, maka dia akan beruntung di dunia dan di akhirat. Kuat apanya? Jasmaninya, kuat rohaninya. Di dunia, apa keuntungannya? Keuntungannya, potensi dia untuk beramal itu lebih banyak. Potensi orang yang kuat fisik, kuat jasmani dan kuat apa? Rohaninya. Potensi dia, peluang dia untuk beramal lebih banyak dibandingkan siapa? Dibandingkan orang yang rohaninya kuat tapi jasmaninya lemah. Apalagi dibandingkan orang yang lemah dua-duanya. Apanya? Jasmaninya lemah, rohaninya juga lemah. Karena apa? Karena dia bisa beramal dengan kekuatan jasmaninya dan bisa juga beramal dengan kekuatan rohaninya.
Makanya apa kata Nabi SAW? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Kuat apanya, lemah apanya? Hah? Kuat apanya, lemah apanya? Ya kuat imannya, ya kuat fisik. Kekuatan iman itulah kekuatan batin. Makanya di akhirat nanti orang yang menggabungkan antara dua kekuatan apa wow? Jasmani kali rohani, pahalanya akan lebih banyak insya Allah dibandingkan orang yang cuma kuat jasmaninya, lemah rohaninya, apalagi lemah dua-duanya. Atau kuat salah satunya. Contoh misalnya, mukmin yang kuat fisiknya dan kuat hatinya, dia bisa sholat fardu plus sholat sunnah. Jadi orang yang kuat jasmani dan rohaninya, dia bisa sholat fardu plus sholat sunnah. Kalau orang yang cuma kuat rohaninya, lemah jasmaninya, sholatnya apa dok? Fardu saja. Gak kuat dia suruh bangun tahajud, dia gak kuat. Itu sholat, puasa. Orang yang kuat jasmaninya dan kuat rohaninya, selain puasa Ramadan, dia juga kuat untuk puasa sunnah. Apa contohnya? Senin, Kamis, apa lagi? 3 hari dalam sebulan, apa lagi? Puasa Daud malah. Kalau fisiknya lemah, tapi rohaninya kuat, dia cuma bisa puasa apa tadi? Ramadan. Gak kuat. Orang yang kuat fisik dan rohaninya bisa bojo protes. Bisa bojo papat. Tapi kalau saya sama jenengan siji. Kenapa? Wedi. Jadi pahalanya banyak yang mana? Poligami. Kuat fisik, rohani. Poligami pak. Orang yang kuat jasmani dan rohaninya, kalau ada pengumuman kerja bakti, maka dia bukan cuma nyumbang snack, enggak cuma nyumbang material, tapi juga nyumbang tenaga. Ceklalen ya hari Ahad ya. Mumpung nggih. Ya. Kita mau kerja bakti nih. Ya, hari Ahad tanggal berapa? 25 Juni. Ya. Kita akan kerja bakti di Pondok Tunas Ilmu. Kerja bakti ngecor. Ya, salah satu bangunan pondok. Insya Allah. Ustaz, sekali pengajian langsung mau makan kerja bakti. Ya. Mumpung ini kan 10 awal bulan Dzulhijjah. Kita di 10 awal bulan Dzulhijjah disuruh ngapain? Banyak-banyak amal soleh. Ya. Kerja bakti ngecor pondok gue amal soleh mboten? Amal soleh. Mau kerja bakti ngecor pondok. Tempat untuk ngaji, tempat untuk belajar ilmu agama, tempat untuk sholat, tempat untuk mendalami ilmu syar'i. Itu amal saleh. Hari Ahad itu tanggal berapa? 6 Dzulhijjah. Berarti masih dalam kategori 1 sampai berapa? Sampai 10. Jadi intinya apa, Ge? Kerja bakti.
Baik. Jadi kita ini disuruh menggabungkan antara kekuatan apa sama apa? Fisik sama rohani. Kekuatan batin. Kekuatan jasmani sama kekuatan rohani. Kekuatan fisik sama kekuatan batin. Nah, salah satu kekuatan batin yang sangat dimotivasi di dalam agama kita adalah kekuatan menahan marah. Itu hadis yang kita bahas hari ini. Yang tadi kita baca di awal, hadis nomor berapa? 43. Laisa syadidu bisura'ah. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dari kehebatannya dalam bertarung secara apa? Fisik. Terus apa ukurannya? Kata Rasulullah SAW, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Kekuatan seseorang itu hanya diukur dari kemampuan dia untuk menahan marah. Maksud menahan marah apa? Jadi kita ini disuruh menahan marah. Maksudnya apa Ustaz menahan marah? Maksud menahan marah adalah saat terpancing apanya? Amarahnya, emosinya. Maka kita tahan supaya tidak meluap. Amarah itu saat akan naik ditahan. Supaya tidak meluap. Karena kalau amarah itu meluap akan mengakibatkan kita kehilangan kendali. Dari apa? Akal sehat, lisan, dan anggota tubuh yang lainnya. Jadi orang itu kalau marahnya meluap dan tidak tidak ditahan, maka dia akan kehilangan kendali. Kehilangan kendali dari apa? 1, akal sehat. 2, lisan. 3, anggota tubuh yang lainnya. Kalau orang lagi marah terus ditahan, maka akalnya tetap bisa berpikir dengan jernih. Lisannya bisa dikontrol. Mana yang keluar dari lisannya, apa yang keluar dari lisannya bisa dikontrol. Kalau marahnya ditahan. Dan anggota tubuhnya juga bisa dikontrol sehingga tidak melakukan hal-hal yang merugikan. Merugikan siapa? Diri sendiri atau orang lain? Dua-duanya. Maka siapapun yang berhasil menahan amarahnya sehingga akalnya, lisannya, anggota tubuh yang lainnya tetap terkendali, dialah orang yang kuat sebenarnya walaupun tubuhnya kecil dan kerempeng. Saya ulangi. Siapapun yang berhasil menahan amarahnya sehingga dia tetap bisa mengendalikan akalnya, mengendalikan lisannya, mengendalikan seluruh anggota tubuhnya, maka orang inilah yang berhak mendapatkan label orang kuat sekalipun tubuhnya kecil dan kerempeng. Berarti sebaliknya, barang siapa yang tidak bisa menahan amarahnya sehingga dia tidak bisa mengendalikan akalnya, tidak bisa mengendalikan lisannya, tidak bisa mengendalikan anggota tubuh yang lainnya, berarti dialah orang yang lemah sekalipun tubuhnya kekar tinggi besar. Ustaz, wis gawan bayi Ustaz. Wis gawan bayi. Apa nih? Emosian. Ada nggak orang yang memang sejak lahir itu punya karakter emosian? Wonten? Ada atau tidak? Ada. Bahkan ada sebagian suku, ada sebagian suku hanya tersinggung sedikit langsung main
Fisik, main parang. Loh Ustaz, gawan bayi Ustaz, saya memang dari lahir memang sudah seperti ini karakternya. Gampang terpancing emosinya. Bagaimana jawabannya? Itu bukan alasan untuk membenarkan sebuah karakter negatif. Kenapa Ustaz? Karena semua dari kita ketika lahir punya karakter bawaan. Semua dari kita ketika lahir punya karakter bawaan. Contoh, karakter nggak tahu apa-apa. Betul? Ya. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nahl ayat 78? Surat apa? An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian semua wahai para manusia dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Itu karakter dasar. Tidak tahu apa-apa. Maaf alias bodoh. Bawaan enggak? Bawaan. Kita pertahankan? Terus gawan bayi bodoh. Ya? Enggak. Jadi bukan alasan. Karakter bawaan itu bukan alasan. Justru ketika seseorang dilahirkan dalam keadaan punya karakter negatif, itu adalah peluang yang dibuka oleh Allah untuk orang itu guna mendulang pahala sebanyak mungkin. Apa pahala itu? Pahala meluruskan karakter yang negatif. Orang yang sejak lahir slow. Gak gampang apa? Terpancing emosinya. Dengan orang yang lahir memang gerusu. Urung mangsane metu njaluk apa? Metu, gerusu. Marah, emosian. Perjuangan dua orang ini, si A dan si B. Si A sejak lahir memang gak gampang terpancing emosinya. Si B sejak lahir memang gampang terpancing emosinya. Antara si A dengan si B ini, perjuangannya untuk menahan emosi lebih berat yang mana? A apa B? B. Berarti pahala lu akeh. Berarti mending sing ndi? Ya mending si A. Tapi positive thinking. Berpikir positiflah. Karena ketika Allah takdirkan sesuatu pasti ada hikmah di balik itu. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan seseorang lahir dalam keadaan punya karakter negatif. Berpikir positiflah, ini adalah kesempatan, ini adalah peluang yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla agar kita berjuang lebih memperbaiki kekurangan tersebut sehingga pahala yang didapatkan juga akan lebih banyak. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, walakinnaha ala qadri nasabik. Wahai Aisyah, pahala yang engkau dapatkan itu tergantung letih dan capeknya kamu dalam beramal. Jadi kalau berjuang menahan emosi itu capek no mboten? Capek. Makanya kalau berhasil menahan emosi itu betul-betul orang yang kuat. Dan itu butuh perjuangan. Seperti kita terlahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, butuh perjuangan untuk tahu apa-apa. Makanya apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innamal ilmu bitta'allum. Seseorang itu bisa punya ilmu dengan belajar. Jangan pikir kalau anak kiai lahir itu terus dalam keadaan begitu ceprot lahir untuk oek-oek, tapi apa? Yasin gue. Orang pada depan. Sama aja. Ustadz sama jamaah pengajian ketika lahir sama dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Dosen sama mahasiswa ketika lahir sama aja nggak tahu apa-apa. Nggak mungkin dosen lahir itu langsung hafal rumus gue, nggak mungkin. Nggak tahu apa-apa, sama kita semua. Tapi bedanya apa? Bedanya antara ustadz dengan yang lainnya, antara dosen dengan yang lainnya. Ketika lahir dia mau belajar, itu bedanya.
Dia mau berusaha. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Wa innamal hilmu bittahallum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang bisa sabar itu dengan latihan. Dengan apa? Latihan. Jadi jangan dipikir orang ujuk-ujuk itu langsung apa? Sabar. Hadis riwayat At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ukuran kekuatan itu dilihat dari apa tadi? Kekuatan di dalam menahan marah. Itulah orang-orang yang kuat. Karena agama kita menganjurkan agar kita menggabungkan antara dua kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan fisik dengan kekuatan hati. Kekuatan jasmani dengan kekuatan rohani. Apa keutamaannya orang yang bisa menahan amarahnya? Akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Bagaimana caranya supaya kita bisa berhasil menahan amarah? Tips-tipsnya apa saja? Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya lagi. Sehingga sing sabar. Mempraktekkan hadis yang barusan kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sisa berapa menit? Sudah masuk? Berapa? 4. Sisa 4 menit. Silakan kalau ada yang mau tanya. Masih ada waktu 4 menit. Monggo. Cik. Dok, Afwan, ini ada pertanyaan dari via WA. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Marah-marah tidak dibenarkan dalam Islam. Bagaimana menghadapi anak laki-laki yang sudah dewasa, 23 tahun, ketika berulang kali dinasihati dengan cara yang baik-baik, didoakan pagi, siang, dan malam, tetapi tetap tidak ada perubahan dengan perilakunya. Apakah sikap memarahinya juga tidak dibenarkan? Terus harus bagaimana lagi supaya si anak dapat berubah? Terima kasih atas pertanyaannya. Marah itu tidak semuanya tercela. Ini belum kita bahas. Marah itu terbagi menjadi dua. Ada marah yang tercela dan ada marah yang terpuji. Jadi ternyata ada marah yang terpuji. Marah yang tercela tadi sudah kita bahas. Marah yang terpuji adalah marah lillah. Marah karena Allah. Apa itu marah karena Allah? Marah ketika aturan Allah dilanggar. Itu kita harus marah. Enggak boleh kita adem ayem ketika aturan Allah dilanggar. Enggak boleh. Bahkan itu adalah termasuk level keimanan tertinggi. Ketika seorang marahnya karena sinten? Karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anak itu enggak nurut nih ya, aturan agama suruh sholat, enggak mau sholat, marah enggak apa-apa. Tapi ada tapinya. Marah itu pun dilampiaskannya bukan dengan memaki-maki, bukan dengan memukul-mukul, bukan. Tapi marah itu dilampiaskan dengan semakin berupaya keras untuk menasehati, mendoakan. Mengingkari. Apakah mengingkarinya dengan kelembutan atau dengan kekerasan? Tergantung mana yang lebih ngefek. Karena yang namanya menegur dengan keras atau dengan lembut, satu orang dengan orang yang lain itu beda-beda. Ada orang yang ditegur dengan kelembutan ngefek. Ada orang yang kalau ditegur dengan kekerasan gak ngefek. Atau sebaliknya. Kemarin pas saya ngisi di Kendari,
yang nganter saya keliling pakai mobil itu cerita, Ustadz ini ada seorang yang Masya Allah punya jabatan tinggi di pemerintahan, tanahnya di mana-mana. Dia punya istri Ustaz. Istrinya Masya Allah ngaji Ustaz. Akhirnya istrinya ini menegur suaminya. Karena suaminya masih punya kafe, masih punya diskotik gitu. Masih punya macam-macam. Ditegur sama istri. Pokoknya kalau itu enggak dihilangkan maksiat-maksiat yang ada di dalamnya, pokoknya mulai besok tutup gitu. Ya bojo sing wani. Tapi wani dalam kebenaran. Akhirnya suaminya nurut. Masya Allah. Nurut. Enggak ditutup kafenya. Cuman dihilangkan hal-hal yang melanggar aturan agamanya. Mungkin itu satu-satunya kafe yang non musik. Juguin dia. Memang ya penghasilannya langsung zut. Tapi beliau tetap istiqomah dan dibuka rezekinya lewat jalur yang lainnya. Marah, istrinya marah. Dan keras. Tapi ngefek. Ada sebagian orang kalau dikerasi malah akan semakin menjadi-jadi. Sehingga satu orang dengan orang lain itu beda-beda karakternya. Maka saya katakan kepada saudara penanya atau saudari penanya, Anda coba dengan kelembutan, ngefek enggak? Suatu saat kalau enggak ngefek, coba dengan kata yang lebih keras, enggak apa-apa. Yang penting kerasnya tetap terukur, enggak apa-apa, enggak masalah, boleh saja. Ya Ustaz, saya sudah doakan pagi, siang, malam, enggak ada efeknya, tambahi. Sorenya ya iya. Kan cuma pagi, siang, malam kan. Sorenya belum itu. Ya, tambah. Tidak mungkin tidak ada efeknya, tidak mungkin. Allah Azza wa Jalla itu akan menghargai usaha kita. Kalaupun ternyata di dunianya belum dikabulkan, maka doa-doa itu akan kita ambil manfaatnya kapan? Di akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.